not here on business? You just wanna get to know me? Itu suara siapa ya? Kok manja banget nadanya? Jangan-jangan Bang Udin udah punya pacar baru. Aduh, ai. Never, serang pakai skill pamungkas. Lucu banget si Never ini. Bang Udin, tadi itu suara siapa? Kok ada perempuan ngomong Aisiteru cinta-cinta gitu? Jangan-jangan Bang Udin udah punya pacar ya? Hah? Pacar? Mana ada Nur? Udin gak punya pacar. Tapi Udin ini main game aja kok. Game apaan yang manggil-manggil Aisiteru? Bang Udin bohong nih. Hahaha, cie, cemburu ya? Tenang aja Nur, itu bukan cewek beneran kok. Itu suara Never, karakter dari game Genshin Impact. Oh, jadi cuma karakter game ya? Kirain beneran cewek Jepang yang lagi video call sama Bang Udin. Udin sih masih setia nunggu Nur kok. Bang Udin gombal aja deh. Tapi keren juga ya, karakternya cakep. Namanya siapa tadi? Never. Iya, Never namanya. Dia karakter baru, punya jurus keren banget. Dia bisa ngeluarin serangan cahaya. Dia termasuk karakter Dendro bintang 5 yang merupakan kepala Kuratorium of Secret, sebuah jaringan intelijen yang memiliki koneksi di seluruh Teyvat. Nah, Never ini senjatanya Catalyst yang dimana dia memanfaatkan Dendro Moonwell untuk memperkuat reaksi elemen Dendro. Never ini juga bisa melancarkan charge attack yang memanggil bayangan untuk melakukan serangan terkoordinasi dan memberikan damager bertipe Lunar Bloom. Wah, keren banget. Nur boleh main juga nggak? Boleh dong. Apalagi sekarang lagi ada update terbaru, banyak mini games yang berhadiah Primo Gems. Kayak gini nih, ada Skillful Scouting, Safe Engagement Training, Dance Dynamic Disco. Terus Nur suka dinosaurus kan? Ada juga mini game Saurya Sojum yang melibatkan si dino-dino ini untuk menyelesaikan tantangan. Wih, seru juga ya. Kayaknya Nur juga mau download deh. Wah, asik. Nanti kita bisa kok bareng Nur. Asik dong. Aduh, ai. Subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Sayur, yur. Seger nih, sayuran saprol. Iya, seger banget. Saya mau beli tomat 2 kilo aja deh. Tapi jangan 2 kilo. Kebanyakan, setengah aja. Tapi diskon ya. Bu Kokom gimana sih? Wah, udah rame aja nih. Kalian udah denger belum? Warga baru di ujung gang itu loh, yang rumahnya besar. Oh itu, saya udah pernah lihat. Kenapa emangnya, Po? Katanya buka usaha pinjaman uang, tapi bunganya, ya ampun, gede banget, sampai 25%. Itu sih bukan bunga, itu namanya lintah darat. Iya, saya juga sempat denger itu. Beberapa warga udah pada ngeluh, ada yang baru pinjaman seminggu udah dikejar sama preman-premannya. Kalau kayak gitu bisa bikin rusak kampung. Orang sini udah susah, malah ditindas hutang. Permisi ya. Duh, gak level banget ya kegiatan ibu-ibu di kampung. Masih pagi udah ngerumpi. Bener-bener gak ada kerjaan banget ya rakyat kecil. Rakyat kecil katanya. Baru sebulan tinggal di sini aja udah songong amat ini orang. Aduh, kalian ini lucu ya. Saya heran deh, kok bisa betah hidup di kampung kayak gini. Terus kok kayak nyium bau-bau yang gak enak gitu gak sih? Iya sih Bu, tapi ya namanya juga kampung, suasananya hangat gitu. Tapi emang kadang suka bau juga sih. Bu Kokom, diem aja, jangan manas-manasin. Ngehina kampung ini, tapi tinggalnya di sini, gak jelas banget. Justru kedatangan saya di sini mau membina para warga biar hidupnya gak miskin. Pakai membina warga, Bu Pinkan kira kita nggak tahu kalau Bu Pinkan itu bisnisnya yang cuma memeras uang warga, gayanya berlebihan banget. Maksudnya apa? Ya jelas, baru sebulan di sini udah bikin warga resah. Katanya buka usaha bantu orang,
Tapi yang dibantu malah tekor. Sampai ada tetangga yang nangis karena dipaksa bayar bunga. Itu kan urusan bisnis. Kalau nggak mau bayar bunga ya jangan minjem dong. Saya dan suami itu cuma bantu ekonomi warga. Kalau begitu sih bukan ngebantu namanya. Ngomong-ngomong nih ya, saya sama suami saya itu bukan orang sembarangan. Kami biasa urus uang ratusan juta, bukan uang recehan kayak kalian. Kalian itu nggak akan ngerti dunia bisnis kelas atas. Lagi pula Bu, uang banyak tuh nggak bikin orang kelihatan berkelas. Yang bikin berkelas itu cara ngomongnya, bukan suara sepatunya yang cetak-cetek di jalanan becek. Aduh, jangan marah ya Bu Pinkan. Kalian pikir saya takut sama omongan kalian? Ingat ya, suami saya itu punya kekuasaan. Kalian bakal nyesel kalau macem-macem. Oh, tenang aja Bu, saya nggak takut orang kaya. Yang saya takutin cuma harga cabai naik sama minyak goreng langka. Awas ya, saya nggak bakal lupa muka-muka kalian. Astagfirullahaladzim, orang baru udah kayak mau perang aja. Kalau benar suaminya lintah darat, bisa-bisa kamu kita jadi korban. Tenang aja ya, selama ada Rodia, nggak akan ada yang berani injak-injak warga kampung. Po Rodia keren ih. Ih, kesel banget deh orang-orang yang lagi belanja sayur pada ngomongin kita. Mereka ngerendahin keluarga kita. Yang paling parah itu si Rodia. Dia teriak paling kencang bilang kita lintah darat. Biasa, itu cuma obrolan orang-orang kampung yang gak ada kerjaannya. Berani-beraninya dia ngerendahin keluarga kita. Kalau orang kampung itu mau perang mulut, biarkan mereka. Kita urus ini secara rapi. Maksud kamu gimana, Pak? Kita gak perlu kasar, kita main dengan cara yang lebih efektif. Besok aku suruh tim datang ke tetangga-tetangga yang paling vokal itu. Kita tawarin beli rumah mereka. Harga tinggi, tawaran yang susah ditolak. Beli rumah mereka? Maksud kamu supaya mereka pindah? Iya, mereka yang bangga mengata-ngatai, bangga ngejulidin, kalau ada uang banyak ditaruh di depan mata, biasanya mulut mereka jadi rapat sendiri. Wah, itu lebih elegan. Jadi kita bukan preman, kita cuma pembeli yang dermawan. Dan yang pasti, kita akan peras juga orang-orang yang pinjam uang ke kita, biar mereka tahu, jangan macem-macem sama keluarga Benny. Aku bangga banget deh sama kamu, Pak. Somai. Lagi sibuk ya bang? Pak Benny, ada apa pak? Iya pak, biasa keliling jualan. Ada apa? Dan pura-pura bodoh. Udah seminggu jatuh tempo, tapi duit cicilan belum dibayar juga. Aduh pak, saya mohon. Saya lagi sepi. Saya janji minggu depan saya bayar. Minggu depan. Lu pikir gue tukang kredit kasur? Gue ini bisnis, bukan tempat kasihan. Saya tahu pak, tapi tolong kasih waktu. Anak saya baru aja minta buat bayaran sekolah. Alasan, kalau nggak sanggup bayar, ya jangan minjem bang. Saya nggak niat nipu pak. Saya cuma butuh modal jualan aja waktu itu. Saya pikir bisa nutup, tapi malah sepi. Kirun, lu tuh orang kecil, tapi berani main pinjaman sama gue. Sekarang lihat, lu nggak sanggup bayar kan? Lu tahu nggak, harga hidup lu aja nggak sebanding sama bunga pinjaman lu. Saya minta tolong pak, kasih kelonggaran waktu buat saya. Gua kasih kesempatan, tapi kesempatan itu nggak gratis. Sikat. Siap bos, gerobak ini kita sita. Jangan pak, jangan ambil gerobak saya. Ini satu-satunya usaha saya buat cari makan. Kalau ini diambil, gimana nasib keluarga saya? Urusan makan bukan tanggung jawab bos gua. Lu pikir dunia ini panti sosial? Tolong Pak Benny, kasih waktu seminggu aja. Saya janji akan bayar semua. Lu pikir gue percaya omongan pedagang receh kayak lu? Orang miskin kayak lu nggak pantas ngomong janji di depan gue. Saya bukan maling pak, saya cuma orang kecil yang lagi jatuh. Kenapa harus diinjak? Karena dunia nggak peduli sama orang kecil. Dunia cuma ngedengar suara orang yang punya uang. Dan lu cuma suara lemah yang kalah sama angka. Ayo bos, cabut. Oh iya, Kirun, kalau minggu depan masih belum bisa bayar utang, gue nggak cuma ambil gerobak lu aja, gue bakal ambil rumah lu juga. Tolong jangan Pak Benny. Orang susah nggak tahu diri. Sepi banget ya Pak Rete. Gak ada maling, gak ada ronda, cuma ada Udin sama kopi hitam. Hai. Ya syukurlah Din.
Ngomong-ngomong, itu kamu lagi ngapain sih? Saya lihat-lihat asik bener. Biasa Pak Rete, lagi main game kesukaan Udin, Genshin Impact. Pak RT, tolong Pak. Bang Kirun, kenapa? Dikejar anjing. Bukan, gerobak saya. Pak RT, gerobak jualan saya disita sama rentenir Benny. Disita, kok bisa? Waktu itu saya pinjam uang ke Pak Benny, saya belum bisa bayar dan udah jatuh waktu tempo, bunganya numpuk. Saya udah mohon dikasih waktu, tapi tetap dipaksa harus bayar. Terus mereka ngapain Bang Kirun? Gerobak saya diambil Bang, dibilangnya buat jaminan. Padahal itu satu-satunya alat saya buat usaha. Mereka benar-benar keterlaluan. Emang susah kalau urusan sama rentenir. Begini Bang, besok Bang Kirun ikut saya ke kelurahan. Kita buat laporan resmi, saya nggak mau ada warga yang diperlakukan kayak gini di kampung sendiri. Saya takut Pak RT, orang-orang bilang Pak Benny itu berbahaya. Dia bisa mengancam dengan kejam Pak. Justru karena orang kaya dia ngerasa bisa ngancam seenaknya. Kita harus berdiri, saya nggak mau kampung Kincir jadi ladang buat lintah darat. Yang penting sekarang Bang Kirun pulang dan tenangkan pikiran. Kenapa harus kejam gitu sih? Padahal kan nagih utang bisa baik-baik. Kita akan cari jalan keluarnya. 2 hari udah gak pulang. Bang Tarjo, kamu kemana sih Bang? Kenapa harus minjem uang ke lintah darat itu sih Bang? Akhirnya kita jadi kelilit begini. Kamu pergi kemana juga aku gak tahu. Kalau mereka datang ke sini lagi, aku harus gimana? Maafin aku Bang, mungkin karena aku terlalu bawel, kamu sampai terpaksa minjem sama rentenir. Aduh Bang, aku harus apa? Gimana hasil penagihan hari ini Pak? Sudah pada bayar utang belum warga kampung miskin itu? Iya, gimana Bu? Ih, gimana sih Pak? Diajakin ngobrol uang kok diem aja? Iya Bu, soalnya ini lagi asik main game Genshin Impact. Tadi pas jalan-jalan di kampung banyak lihat warga lagi main game ini. Jadi aku coba, ternyata seru ya. Bisa pakai elemen-elemen gitu buat hajar musuh. Apa sih? Kita harus fokus cari uang Pak. Iya Bu, ini lagi nyantai bentar aja. Lumayan menenangkan diri dari warga yang kusem-kusem itu. Itu siapa? Kok cantik sih? Oh, ini karakter baru, Never. Iya, secantik kamu. Cantikan aku lah. Udah mainnya. Jadi gimana Pak? Udah pada bayar belum? Hampir semua susah bayar, Bu. Katanya belum ada uang. Cuma satu yang bisa disita hari ini. Si Kirun yang jualan somai keliling. Aku ambil gerobaknya. Gerobak? Kamu serius? Buat apa juga kita dapat gerobak jelek kayak gitu? Itu cuma peringatan. Aku kasih waktu seminggu. Kalau sampai nggak bisa bayar lagi, aku akan sita rumahnya. Kamu harus pintar menindas mereka. Rumahnya sih biasa aja, tapi lumayan lah. Kalau dijual bisa nutup sebagian kerugian. Biarin aja. Mereka tuh nggak tahu siapa yang mereka hadapin. Justru ini kesempatan buat nunjukin kalau kita bukan main-main. Biar yang lain kapok, gak nunda-nunda bayar utang. Nah, gitu dong. Itu baru suamiku. Jangan kasih ampun. Biar kampung ini tahu siapa yang berkuasa sekarang. Kita punya uang, kita punya kekuasaan. Tolong saya Pak RT, Bang Tarjo udah 2 hari nggak pulang. Jangan-jangan Bang Tarjo nginep di rumah janda tuh, Pok. Suami saya bukan Bang Bowo. Dia itu nggak genit, nggak suka godain perempuan lain, Bang Udin. Hai, maaf Pok Saro. Udin cuma bercanda, biar gak tegang suasananya. 2 hari nggak pulang. Pok Saro udah coba cari ke tempat kerjanya atau ke pasar? Udah, Pak. Udah saya cari ke pasar, ke tempat dia biasa mangkal, tapi nggak ada. Saya takut, Pak. Terakhir kali dia ketemu si Benny rentenir itu, sejak itu nggak balik-balik. Begini aja, Po Saro. Sekarang Po pulang dulu aja ke rumah. Siapa tahu malam ini Bang Tarjo pulang. Kalau sampai besok pagi belum pulang juga, Empo kabarin saya lagi.
Nanti kita rapatkan sama warga buat nyari bareng-bareng. Ya udah Pak RT. Dasar RT botak, suami orang hilang malah disuruh pulang dan disuruh nunggu, bukannya langsung bantu nyariin. Saya kan panik. Saya curiga kalau terakhir Bang Tarjo ketemu si Beni, bisa jadi ini ada hubungannya sama urusan utang. Benar juga Pak Rete, soalnya banyak warga lain juga yang ngeluh gara-gara Pak Beni itu. Kayak kasus Bang Kirun kemarin. Iya, Bang Kirun aja kemarin sampai kehilangan gerobak jualannya. Sekarang Bang Tarjo malah hilang juga. Ini gak bisa dibiarin. Iya Pak Rete, kita harus cari tahu segera. Aduh ay, tiap malam ronda terus. Kapan ya kalau malam Udin bisa tidur nyenyak? Apalagi bareng istri, indahnya. Apalagi rumahnya kayak punya Pak Beni ini, gede banget ya. Kapan ya Udin bisa punya rumah segede itu? Rumah mewah, mobil bagus. Sementara Udin kipas aja masih muter. Malah ada suara ngik-ngik. Hai. Itu apaan ya? Loh, ada bayangan. Jangan-jangan maling. Siapa tuh? Keluar kalau berani. Waduh, ini kenapa Udin jadi kayak di film horor ya? Psst, diam. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu ngikutin saya? Udin ini Hansip kampung sini. Jangan bunuh Udin, tolong. Kamu Never yang dari game itu. Benar, tapi kali ini aku bukan sekadar karakter game. Aku sedang menjalankan misi intelijen rahasia. Beberapa hari terakhir, ada beberapa kasus penyitaan, pemerasan, penculikan warga kampung seperti ini. Korban-korbannya diduga dijual ke negeri dijadikan budak. Hah? Budak? Astaga, Udin kira cuma di film aja yang gituan. Terus kok Never bisa ada di sini? Karena aku punya mata dan telinga di mana-mana. Tidak ada satupun kejahatan yang bisa lolos dari pengawasan Never. Sinyal terakhir dari korban penculikan mengarah ke gedung ini. Dan setelah aku telusuri, ada nama yang sangat menarik. Nama siapa? Beni, si rentenir kampung ini. Dia bukan sekedar lintah darat. Dia bagian dari mafia perdagangan manusia yang menyamar jadi pengusaha peminjaman uang. Aduh ay. Jadi selama ini semua warga yang susah bayar utang bisa jadi malah dibawa paksa sama mereka. Betul. Berarti Pak Beni ini harus ditangkap, Never. Shh. Hahaha. Never, itu Bang Tarjo yang di pojok, diikat. Aduh, kasihan banget. Kita harus bergerak cepat sebelum Beni datang. Siapa kalian? Waduh, Never, kita ketahuan. Ini gimana nih? Tenang, kamu tetap ke belakang. Bebaskan Tarjo, aku yang akan menghadapi mereka. Then I'd say you'd better make it worth my while. I don't work for free. Let the simulation begin. Can't hide the truth. Let's see what you're made of. Seek within. Bang Udin? Shh, Bang Tarjo tenang ya. Kamu siapa sebenarnya? Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma bayangan yang bekerja untuk keadilan. Dan malam ini giliranmu berakhir.
Porodia, itu beneran Pak Benny sama Bu Pinkan ditangkap polisi ya? Iya Bu, tuh akibatnya kalau sombong. So tajir, padahal uangnya hasil ngelilit orang kampung. Ternyata bisnisnya aneh. Katanya sih rentenir, tapi ada beberapa warga bilang dia suka transaksi tengah malam. Mobilnya sering bolak-balik lagi. Iya, saya juga pernah lihat. Pas pulang dari warkop Bang Jupri, malam-malam mobil box dateng, terus masuk ke gudang belakang ini. Kalau nagih utang aja, nyolotnya minta ampun. Sekarang, lihat, dijemput pakai mobil polisi, bukan mobil mewah lagi. Sekalian diantar ke hotel, tapi hotelnya gratis dan gak bisa pulang. Bu Kokom bener juga kalau lagi sadar begini nih. Tapi kalau lagi kumat, bikin pengen nyubit. Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang juga Bang. Beberapa hari aku gak tenang. Maaf Saroh, aku gak maksud ninggalin kamu gitu aja. Waktu itu aku diculik sama orang-orang suruhannya si Benny. Untung ada Mbak Never sama Bang Udin yang nolongin aku. Yang penting sekarang kamu selamat. Dan jangan coba-coba pinjam rentenir lagi ya Bang. Iya Saroh, aku nyesel banget udah minjem uang sama rentenir. Rasain deh lu. Makanya, kalau mau punya usaha, yang jelas-jelas aja. Kayak Poyatin nih, jadi juragan kontrakan aja. Tiap bulan uang mengalir. Makanya jangan suka ngerendahin orang lain. Orang kampung kayak kita emang sederhana, tapi gak main kotor. Yang so elit malah kena kasus ilegal. Selamat jalan Pak Benny, Bu Pinkan. Semoga betah di rumah baru kalian. Pok, besok kita nongkrong di depan rumah Poyati yuk. Kita bahas ini lebih jelas lagi. Kayaknya seru. Iya, sekalian ngerujak tuh, enak, seger. Ya udah, ntar gue bawa bumbunya deh. Aduh, gerobak saya di mana? Somai. Ya Allah, itu gerobak saya. Iya Bang, gerobaknya ada di gudang belakang. Semua ini berkat Never. Dia udah bantu membongkar kejahatan Pak Benny. Sampai akhirnya Bang Tarjo dan gerobak Bang Kirun ini bisa ketemu. Makasih ya Mbak Never, udah nemuin suami saya, Bang Tarjo. Makasih juga Mbak Never, Bang Udin. Gerobak ini bukan cuma alat jualan, tapi nyawa hidup saya. Kita sama-sama belajar ya Bang. Jangan sampai kita terjerumus seperti ini lagi. Iya Bang Tarjo, saya kapok. Gak bakal lagi. Lebih baik kerja keras daripada diikat bunga utang. Nah, kalau gitu bisa dong dapat somai gratis. Hai. Tenang, khusus besok somai gratis. Asik. Jadi beneran mau pergi nih. Tugas aku di sini sudah selesai. Benny dan Pinkan sudah ditangkap. Jaringan mafianya sudah dibongkar. Sekarang giliran kalian yang jaga kampung ini tetap aman. Tapi Udin masih belum percaya aja. Kamu tuh kayak karakter game. Muncul tiba-tiba terus nyelamatin semua orang. Sekarang mau ngilang lagi gitu aja. Jangan khawatir Udin, kita masih bisa ketemu kok di Genshin Impact. Mumpung lagi ada update terbaru dari Miliastra Wonderland, di mana kamu bisa bikin dunia kamu sendiri dalam game. Kamu bisa bangun dungeon atau stage sesuka kamu. Kamu juga bisa menyesuaikan avatar, manekin kayak pakaian, rambut, aksesori, dan lain-lain. Hebatnya lagi, fitur permanen dan dunia buatan kamu ini bisa dimainkan oleh pemain lain. Kalau soal kenapa aku muncul tiba-tiba tadi, anggap aja aku tadi NPC yang lewat dan bantu kamu naik level. Kalau kampung ini tenang, aku udah cukup senang. Ya ampun, ngomongnya aja udah kayak di Genshin Impact. Tapi serius ya, makasih banget Never. Tanpa kamu, mungkin Udin udah ketakutan duluan. Hahaha. Kamu berani kok, jaga pos rendah baik-baik ya. Dan ingat, keadilan gak selalu datang dari yang kuat, tapi dari yang gak pernah menyerah.